Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS Farm Channel. Kali ini kita bersama Mas Yusuf RF Farm. Kita akan membahas hal yang menarik, yaitu kenapa etawa yang begitu mahal kok banyak peternak yang merasa rugi atau berhenti beternak. Oke. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Ini Mas Yusuf. Ini banyak sekali komentar yang menyebutkan kenapa etawa kan mahal banget Mas Yo. Ya. Orang-orang yang tahu itu kan harganya puluhan jutaan, tapi kenapa kok banyak yang pemula itu rugi? Nah, oke, sebelum kita jawab mohon dibantu like and subscribe. Mungkin kali ini kita bersama dengan Mas Yusuf. Mungkin kenalan dulu Mas Yusuf dengan MS Farm Mas Yusuf. Nah, nama saya Yusuf, Muhammad Yusuf, biasa dipanggil Yusuf. Ini farmnya, nama farm ya Mas? Nama farm. Nama farmnya RF Farm. RF Farm di Desa Temandang, Kecamatan Melaura, Kabupaten Tuban. Iya, ini dulu-dulu peternak. Ini Mas Yusuf ini termasuk baru mulai ternak. Ya mungkin bisa dibilang masih pemula. Sudah ternak berapa bulan Mas Yusuf ini? Kalau kandangnya sekitar 1 tahunan. 1 tahun ya. 1 tahun. Masih pemula. Jadi masih bisa dibilang pemula, juga masih bisa dibilang belajaran Mas Yusuf. Belajar ya. Untuk kesan dan kesannya dulu Mas. Ini terkait apakah etawa itu benar-benar mahal dan emang pemula itu mudah rugi Mas Yusuf. Pendapat Mas Yusuf sendiri seperti apa Mas? Kalau kesan itu, kalau etawa itu dibilang mahal ya tergantung orangnya. Kalau suka ya pasti nggak mahal, tapi kalau nggak suka ya pasti bilangnya mahal. Jadi tergantung hobi juga Mas ya. Hobi. Untuk Mas Yusuf sendiri ini karena awal mula suka itu karena apa Mas? Dari temen atau dari YouTube atau dari mana Mas? Kalau dulu pertama suka itu waktu ada kontes di Kerak di Desa Dasan. Kontes Open Tuban 2022 ya. 2022. Itu posisi masih belum ternak Mas ya? Belum suka etawa, belum tahu etawa. Waktu itu ada kontes, saya ke sana, lihat ke sana kok bagus, kambingnya kok besar-besar, jadi ada rasa suka. Setelah lihat kontes, kambingnya kok bagus-bagus kan gitu. Akhirnya ini kepengen beli pertama itu dulu beli Jawa biasa, saya titipkan ke orang. Setelah dititipkan ke orang, terus kepengen punya kandang sendiri di rumah, isinya kepengen diisi etawa, akhirnya bikin kandang di rumah. Berarti bikin kandang itu langsung etawa Mas ya? Enggak melanjutkan yang Jawa itu? Yang di sini etawa langsung. Etawa langsung ya? Kalau yang Jawa masih ada dititipkan ke orang. Yang Jawa dititipkan, tapi yang etawa jenengan belajar sendiri ya? Belajar sendiri di rumah sendiri. Oke Mas, ini baru setahun. Apakah menurut jenengan persepsi dulu tadi benar apa enggak Mas? Gampang rugi tapi harganya mahal, seperti apa Mas? Kalau pribadi saya sendiri, saya mikirnya itu kalau masalah rugi saya belum memikirkan rugi. Pertama karena saya suka, hobi, jadi belum mengarah ke belum memikirkan rugi lah. Tapi untuk target untung pasti ada Mas ya? Untung pasti ada. Nah, untuk targetnya sendiri apa Mas? Ini kan kalau menurut Mas Yusuf ini setahun ini apakah sudah menghasilkan atau belum Mas? Kalau setahun ini kalau dibilang menghasilkan belum ya? Belum. Tapi untuk target ke depan ini seperti apa Mas? Agar nantinya juga namanya ternak kan pasti tetap tujuannya kan hasil Mas ya? Nah, ini untuk memaksimalkan hasil ini Mas Yusuf arahnya atau targetnya seperti apa Mas? Kalau memaksimalkan hasil untuk kedepannya mungkin ini kita ternak etawa itu kan bukan mengarah ke daging semua.
kita ternak etawa itu mungkin arah utama tujuannya itu pasti kontes. Kontes Mas ya. Ya. Karena etawa sendiri kan kambing seni. Artinya untuk etawa untuk pedaging itu kan kasarannya wis tewaran Mas ya. Ya. Istilah wis luar seleksi ya. Di luar seleksi. Di luar seleksi. Artinya ini Mas Yusuf ini kan tetap tujuannya tidak jauh berbeda dulu. Masih pada umumnya ternak etawa yaitu untuk seni agar itu nanti hasilnya juga terarah Mas Yusuf ya. Ya. Nah, untuk saat ini untuk mendukung atau untuk mewujudkan target seperti itu, materinya seperti apa Mas Yusuf yang ada di kandang ini untuk sementara? Apakah full kambing-kambing yang bagus atau mix dari kambing-kambing breeding dimix dengan kambing breeding juga dengan harapan nanti akan keluar sampai dengan Spekentes atau seperti apa Mas? Kalau sementara ini mungkin masih mix, masih campur. Masih campur ya? Ya. Jadi, belum semuanya spek kontes. Ini juga salah satu pejantan Mas ya. Ini kayaknya masih muda Mas ya. Belum ada 2 tahun ya. 2 tahun kurang sedikit. Kurang sedikit ya. Jadi ini untuk pejantannya. Untuk di sini sendiri Mas, apakah sudah keluar cempinya Mas dari pejantannya sendiri nih? Kalau dari pejantan ini belum ada turunan. Belum ada anak kalau ini. Jadi masih istilahnya masih meraba-meraba untuk kedepannya Mas ya. Tapi ini kan jadi itu dulu satu hal yang paling penting itu namanya usaha apapun itu 1-2 tahun itu proses ya Mas Yusuf ya. Proses. Apapun itu, mau usaha tekstil, usaha peternakan, usaha makanan 1-2 tahun itu sebenarnya kalau bisa dibilang jujur-jujuran Mas Yusuf ya, itu sebenarnya meminimalkan rugi sebenarnya. Ya. Jadi usaha kita tetap jalan dengan meminimalkan rugi. Jadi nanti setelah 1, 2 atau 3 tahun itu baru akan terlihat hasilnya. Seperti itu Mas Yusuf ya. Ya. Jadi itu dulu-dulu yang paling penting itu kita target Mas ya. Target ada, terus manajemen mulai dari pembibitan, pakan itu terutama Mas ya. Ya. Nah, untuk Mas Yusuf sendiri seperti apa Mas? Untuk pakan, terus materi, ini kan bisa dibilang pemula Mas. Itu belajarnya dari dulu peternak atau juga sering lihat YouTube seperti MS Farm Channel ini Mas? Kalau saya masalah belajar itu mungkin dari teman-teman ada, kan di sini juga banyak peternak-peternak PE, dari YouTube, dari media sosial juga ada. Karena kan kalau media sosial kan menjangkau yang jauh kan gampang kita. Ya. Belajar untuk menjangkau yang jauh itu kita gampang. Kalau yang deket-deket mungkin kita dolani teman-teman yang ada di sini, kita minta saran, terus tanya-tanya kan gitu. Untuk kandang ini sendiri Mas Yusuf, seperti target nanti, ini untuk materinya ambil berapa ini Mas? Jantannya ada? Kalau jantan ada 2. Ada 2. Terus betinanya? Sementara betina ada 3. Betina ada 3. Kenapa pejantannya kok 2 Mas? Yang pertama itu yang kepala hitam ini, yang ini kan jerabang ini kan karena suka laki-laki karena suka. Pertama kan suka yang model merah gini Mas ya, kepala merah. Di etawa itu emang kalau nggak suka itu berat Mas ya, berat di ongkos dan berat di perawatan. Berat. Jadi 1-2 tahun peternak etawa ojo mikir bati dulu. Ini mikir bati jadi masa ini pedot. Setuju Mas Yusuf ya? Ya. Oh ini mikir bati sih kayak pedot deh. Karena dari segi modal pun kalau masalah kandang itu nggak jauh beda Mas ya, untuk dengan Jawa Randu atau nggak terlalu selisih jauh lah. Ya, artinya untuk pemula kandang seadanya, mungkin dari kayu-kayu bekas ataupun dari kayu kiloan itu pun bisa Mas Yusuf ya. Jadi
Jangan selalu mengikuti yang seperti di YouTube itu, kandangnya lebih bagus daripada hotel kan, seperti itu kan. Itu kan itu peternak yang sudah memang dia sudah secara hasil sudah terlihat Mas Yusuf. Jadi untuk pemula itu terutama ya harus kuat mental, seneng sih, terutama seneng sih. Seneng betul. Seneng kudu, seneng sih. Jadi nek seneng makan ya rabot, nukono pakan ya rabot. Ngono Mas Yusuf ya. Rugi ya gak patek mikir. Rugi ya gak patek mikir karena tujuan kita jelas. Jadi wani makani, wani ngrumat, tujuannya kan jelas Mas Yusuf. Ya. Jelas itu artinya kita ada patokan target. Jadi nanti kita ternak itu hasilnya itu berapa lama, terus kita bisa memanajemen keuangan kita itu berapa lama akan ada hasil, itu kan sudah jelas. Ya. Jadi ini ukur ternak, yang penting makani mana adol, aja ternak etawa. Benar Mas Yusuf ya? Iya. Kalau pengen seperti itu ya jawab biasa aja. Lebih murah dan lebih cepat. Mana? Ya, jadi salah satu tips yang bisa diberikan RF Farm dengan Mas Yusuf, yang pertama yaitu hobi atau seneng iku. Yang kedua telaten, karena 1-2 tahun aja belum kelihatan Mas ya. Belum kelihatan. Ini gak telaten, pedot. Terus konsisten juga. Konsisten. Mungkin sedikit tip Mas. Ini kan podo-podo pemula nih Mas. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan Mas Yusuf saat memulai dan saat sampai berjalan ini mungkin bisa dibagikan ke dulu peternak Mas. Jadi aku biar kok keliruku gini Mas. Kok tuku iki sik, toh kok bangun kandang sik, kok ora sinau sik, toh apa seperti apa Mas? Mungkin bisa sedikit tips untuk dulu pemula Mas Yusuf. Kalau dulu itu, kalau masalah itu sebelum mulai kan saya sudah riset lah. Ya belajar dulu ya. Belajar dulu, mau tanya dari YouTube kan sekarang kan udah banyak. Ya. Jadi kita kan mengaksesnya mudah. Bawah kan kasihan. Terus akhirnya mulai bikin kandang. Karena kalau dititipkan pun juga nanti kita nggak bisa ngerawat sendiri. Bisa ngerawat sendiri, terus hasilnya juga kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Karena ya itu belum nanti namanya perawatan itu kan belum ada, nanti ada sakit, terus nanti yang betina susah bunting. Ya. Terus kalau nggak gitu jantannya nggak mau ngawin, kan banyak Mas ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Belum juga pakan sentrat polar, saya kira 5.000 sisuk 7.000 gak ya wis mumet Mas ya. Mumet. Jadi salah satu tipnya itu mungkin yang penting itu dolan-dolan kandang lah dulur. Dolan kandang. Terutama dolan kandang. Nek teko YouTube kurang maksimal Mas ya. Kurang maksimal. Yang penting dolan kandang, ngopi, jagongan, 1 jam 2 jam itu luweh manfaat Mas Yusuf ya. Jadi sebenarnya kalau tujuan jelas, target jelas, tidak ada yang rugi dulu-dulu. Karena namanya usaha, rugi mesti nek bati ya kudu wani kan ngono Mas Yusuf ya. Yeah. Jadi sedikit tip yang bisa kita berikan atau bagikan. Mungkin ada masukan lagi Mas Yusuf? Mungkin kalau masukan, kalau sesama pemula kayak saya ini jangan terlalu memikirkan rugi kalau hobi. Ya intine, terus melangkah aja. Intinya wis pokoke wis diniati, niat kudu kendel tapi ora kedel ngawur. Ibaratnya bukan tanpa dasar. Nah, berarti wong pe nyelem ora kok nyemplung tok tapi gak iso renang. Nah, itu jenenge bunuh diri Mas. Jadi paling gak wis iku mau sinau dolan kandang sobo dulur. Sip. Oke, MS Farm Channel sedikit tip yang bisa kami berikan. Untuk materi ada yang mau dilepas mungkin Mas? Belum? Kalau sementara belum ya. Oke. Demikian sahabat MS Farm Channel, semoga video ini bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan dulur-dulur ternak terutama di sosial media sosial sampai belibetan Mas. Jadi media sosial itu kan ngawur ini angger komentar ya. Gak melu ternak, gak melu rakyat,
melu moyo ikan repot kuwi Mas Yusuf. Tukang poyok. Tukang poyok. Orang nyemangati ngendoni, orang ngeke ilmu. Ayo. Nggih. Oke, semoga video ini bisa menjawab kenapa etawa itu mahal dan kenapa etawa itu bisa untung. Yang namanya ternak rugi mesti, untung juga pasti. Selama manajemen kita bagus Mas Yusuf ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Yusuf. Yes.